Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Lestari dengan NIM D1B019054 dari kelas D mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi dan kelembagaan agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi dan kelembagaan agribisnis. Yang pertama yaitu koperasi. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang terdiri atas anggota-anggota yang mempunyai jenis usaha yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Selain itu, koperasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang senasib dan sepenanggungan. Kemudian pengertian yang kedua yaitu kelembagaan. Kelembagaan adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki aturan dan norma serta memiliki struktur. Kelembagaan berbeda dengan organisasi. Kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan menurut Binswanger dan Rutan 1978. Kemudian pengertian dari agribisnis. Agribisnis merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu sistem pertanian yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang paling tinggi, baik berbentuk natural maupun uang melalui usaha di bidang pertanian. Agribisnis adalah bisnis dalam sektor pertanian baik dari hulu hingga hilirnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kelembagaan. Ada beberapa unsur-unsur kelembagaan, diantaranya yang pertama yaitu lembaga ataupun institusi ialah tujuan bicara untuk membangun perilaku sosial masyarakat. Yang kedua yaitu norma perilaku yang mengakar pada masyarakat dan diterima secara leluasa untuk menanggapi tujuan bersama yang memuat nilai-nilai tertentu dan menimbulkan hubungan antar manusia yang terstruktur, peraturan dan penegakan aturan atau hukum. Kemudian yang selanjutnya yaitu aturan pada masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan perilaku, hak dan kewajiban anggota. Selanjutnya kode etik, kontrak, pasar, hak milik atau property rights. Selanjutnya organisasi, dan yang terakhir insentif untuk menimbulkan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, ada beberapa peran koperasi dalam pertanian. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensial dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan petani pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas, menambah wawasan dan membangun jiwa berorganisasi bagi para petani. Selanjutnya ada beberapa peran kelembagaan pertanian secara spesifik. Yang pertama sebagai wadah petani untuk mengemukakan pendapat, keinginan dan masalah dalam pembangunan agribisnis menurut Rusmono 2012. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan teknologi pertanian dalam memecahkan masalah petani dan penggunaan lainnya menurut Suryana 1999. Yang selanjutnya yaitu saluran pemasaran yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen menurut Setiawati 2008. Selanjutnya yaitu menunjang pertanian terutama yang berhubungan dengan benih, pupuk, pestisida dan permodalan menurut Siswahyuni 2008. Selanjutnya memenuhi pemasaran produk pertanian termasuk penyedia informasi yang dibutuhkan petani menurut Syahyuti 2011. Dan yang terakhir, menghimpun dana secara langsung dari masyarakat atau petani, dan fungsi pembiayaan di Indonesia meliputi bank pemerintah, bank swasta maupun lembaga keuangan non-bank menurut Batbara 2007. Selanjutnya yaitu peranan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Yang pertama yaitu pemerintah dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Yang kedua, lembaga pembiaya memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja mulai dari sektor hulu sampai hilir. Kemudian lembaga pemasaran dan distribusi, peranan lembaga ini sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis.
karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara defisit unit atau konsumen pengguna yang membutuhkan produk dan surplus unit produsen yang menghasilkan produk. Selanjutnya yaitu koperasi. Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input dan hasil pertanian. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan formal dan informal. Selanjutnya yaitu lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Ada beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis, diantaranya yang pertama adalah pemerintah, yang kedua lembaga pembiayaan, yang ketiga lembaga pemasaran dan distribusi, yang keempat koperasi, yang kelima lembaga pendidikan formal dan informal, yang keenam lembaga penyuluhan, yang ketujuh lembaga riset agribisnis, dan yang terakhir lembaga penjamin dan penanggung jawab resiko. Kemudian ada beberapa fungsi kelembagaan pertanian. Yang pertama sebagai penggerak, yang kedua sebagai penghimpun, yang ketiga sebagai penyalur sarana produksi, yang keempat pembangkit minat dan sikap, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis. Yang pertama yaitu kelembagaan sarana produksi, kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti BUMN, KUD, dan usaha perdagangan swasta, yang pada umumnya melakukan usaha dalam produksi, perdagangan, pemasaran sarana produksi seperti pupuk, pestisida, benih, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kelembagaan usaha tani. Kelembagaan yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi, yaitu rumah tangga petani, kelompok petani, perusahaan budidaya tanaman pangan, dan hortikultura. Kemudian yang ketiga, kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil. Kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil ini dapat dibedakan. Yang pertama di bidang pasca panen, yang kedua usaha jasa perontokan seperti usaha jasa pelayanan Alsintan Power Tracer dan Comseller. Kemudian yang ketiga usaha jasa pengeringan, yang keempat usaha jasa Alsintan panen, yang kelima usaha pengemasan sortasi dan sebagainya, yang keenam di bidang pengolahan atau agroindustri, yang ketujuh kelembagaan lumbung desa untuk mengatasi masalah pangan atau kebutuhan pangan yang mendesak, di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi sedangkan mayoritas masyarakat relatif tidak memiliki daya beli. Kemudian yang terakhir kelembagaan pemasaran. Yang keempat, kelembagaan pemasaran hasil. Kelembagaan yang terkait dalam sistem tata niaga hasil pertanian sejak lepas dari produsen sampai ke konsumen. Kemudian yang terakhir kelembagaan jasa layanan pendukung. Ada beberapa kelembagaan jasa layanan pendukung. Yang pertama, kelembagaan di bidang permodalan, yang kedua kelembagaan di bidang penyediaan Alsintan, dan yang terakhir kelembagaan aparatur. Selanjutnya ada beberapa selanjutnya koperasi dalam agribisnis. Koperasi sebagai lembaga memiliki pengertian sebagai wadah dan norma, lembaga dengan seperangkat aturan, prosedur, norma, perilaku individu, dan sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Untuk itu, unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna penunjang pembangunan desa. Jadi, dengan adanya koperasi petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam mengatur silang hubungan antara pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan mengatur distribusi dari output tersebut. Selanjutnya yaitu contoh kelembagaan pertanian. Ada beberapa kelembagaan pertanian. Yang pertama ada koperasi, ada BPPT, ada AIP, ada penyuluhan pertanian, penelitian dan pengembangan pertanian, gotong royong, BRI unit desa, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.